Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Socis, perkenalkan saya Dinda Tiffany Ersa dan teman saya. Saya Hafiz Rahman sebagai moderator pada acara Technical Meeting Soca 2024. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas antusias para Socis yang telah berpartisipasi dalam acara Soca 2024. Selamat hari ini, terkhusus pada perlombaan Impact, yaitu Insan Cendekia Olympic Competition. Bagaimana kabarnya para socis? Tentunya selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sebelum dimulai, mohon perhatiannya. Sebentar untuk mempermudah acara technical meeting kita kali ini. 1. Seluruh peserta diwajibkan untuk mengganti nama dengan template yang telah diberikan, yaitu nama peserta, strip nama sekolah. Kedua, seluruh peserta diharapkan memastikan bahwa perangkat dan koneksi internet semua berjalan dengan baik. Yang ketiga, seluruh peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon saat moderator sedang memaparkan sistematika ataupun terdapat peserta yang sedang bertanya. Lalu yang keempat, seluruh peserta diwajibkan untuk mengaktifkan kameranya. Selanjutnya, saya akan memberi sedikit penjelasan mengenai kegiatan pada pagi hari ini. Susunan kegiatan technical meeting akan diawali dengan kata sambutan dari Ketua Pelaksana, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Ummul Quran serta doa, lalu dilanjutkan dengan pembacaan sistematika babak penyelesaian impact, serta yang terakhir akan diadakannya sesi tanya jawab. Marilah langsung saja kita mulai acara technical meeting kita pada kali ini. Pertama, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana Soca, Soul of Camp 2024 yang akan disampaikan oleh Dimas Mulki Wadilah. Kepada Dimas Mulki Wadilah, dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Jambi, Mariana MPD yang menyempatkan hadir pada technical meeting kali ini meskipun beliau sedang sibuk menemani teman-teman KSM di Ternate. Yang kami hormati seluruh pembimbing dan guru serta seluruh peserta perlombaan Impact yang dapat hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk berkumpul dalam technical meeting hari ini. Saya, selaku Ketua Pelaksana, ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta, guru pendamping, dan panitia yang telah hadir. Pelaksanaan lomba Soca telah menjadi ajang perlombaan tahunan yang dimulai sejak 2013. Namun di tahun-tahun belakang, kita semua dihadapkan dengan wabah COVID-19 yang membuat pelaksanaan Soca terpaksa ditunda. Bersyukurnya, tahun ini kita dapat memulai kembali setelah 4 tahun terhenti. Ini menjadi tahun pertama dan menjadi momen yang sangat penting bagi kami untuk kembali menghidupkan semangat kompetisi di kalangan siswa. Perlombaan yang diselenggarakan dalam Soca merupakan ide dan konsep yang lahir dari kreativitas siswa-siswi Man Insan Cendekia Jambi, yang kemudian dikembangkan bersama para guru. Kami berharap technical meeting kali ini dapat berjalan dengan baik, sehingga kita semua memiliki pemahaman yang sama tentang aturan lomba dan memastikan kelancaran acara nantinya. Ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk berdiskusi, bertanya dan berbagi informasi agar tidak ada kesalahpahaman saat perlombaan berlangsung. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk menjalani perlombaan ini dengan semangat sportivitas dan kebersamaan. Mari kita ciptakan pengalaman yang tak terlupakan dan berkesan dalam kompetisi ini. Saya yakin bahwa kompetisi Soca dapat menjadi pijakan dan langkah awal bagi adik-adik peserta untuk mulai keluar dari zona nyaman kalian dan mulai mengambil kesempatan baru. Semoga Soca di tahun ini memberikan feedback, output yang baik untuk adik-adik peserta, sehingga pelaksanaan Soca di tahun nantinya sangat dinanti-nantikan. Sekian dari saya, mari kita manfaatkan pertemuan ini dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dimas Mulki Fadillah. Baiklah, selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan dari Wakabidang Kesiswaan yang akan disampaikan oleh Ibu Mariana MPD. Kepada Ibu Mariana MPD. Terima kasih kepada tim panitia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu hormati, tim panitia dari pelaksana kegiatan program kerja OSIS Man Insan Cendekia Jambi. Selanjutnya yang Ibu banggakan, Bapak Ibu, semua pengurus kemudian dari kegiatan tim ini. Selanjutnya kepada para peserta kegiatan SOCA tahun 2024 yang alhamdulillah hadir di ruang virtual ini dalam kegiatan technical meeting ya, yang kedua. Nah, selanjutnya tak lupa kita sanjungkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kepada anak-anak ibu serta dari peserta kegiatan ini, kami atas nama saya selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan sebelumnya mohon maaf ya karena seyogyanya kegiatan ini bisa dibuka oleh Ibu Kepala Madrasah, namun karena beliau masih dalam posisi penerbangan maka alhamdulillah saya berkesempatan untuk mewakili beliau. Beliau mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para peserta kegiatan ini yang sudah bisa meluangkan waktunya demi mendapatkan suatu prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Beliau juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ananda semua ya, para guru dan para siswa yang hebat dari Man Insan Cendekia Jambi sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Nah, sedikit di sini diuraikan bahwa tujuan dari kegiatan ini yang tadi salah satu dijelaskan kepada Ananda semua, yaitu dari ini ya, Ketua Panitia kita, Ananda Dimas, yang menyebutkan bahwa kompetisi ini dilaksanakan untuk memberi kesempatan, ruang, dan waktu kepada anak-anak peserta, baik itu tingkat MTS, SMP, maupun SMA, MA, agar bisa melaksanakan kompetisi baik secara regional maupun nasional. Nah, apa yang bisa kita lakukan yaitu kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan ini dapat mewujudkan dari peningkatan mutu dan ilmu pengetahuan bagi para pelajar, terkhusus pelajar yang ada di Provinsi Jambi. Selanjutnya bisa menumbuh kembangkan bakat dan minat pelajar. Nah, terakhir di sini sebagai ajang promosi ya madrasah dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat tentang Man Insan Cendekia Jambi. Itu salah satu misi yang kami laksanakan. Kepada para peserta, kami mohon untuk pelaksanaan kegiatan ini tetap semangat ya nak. Yang namanya kompetisi itu baik kalah atau menang itu hal yang biasa karena persaingan kalau dalam belajar itu insya Allah itu hal yang positif. Nah, selanjutnya untuk teknik selanjutnya apa-apa yang akan dipaparkan itu nanti akan dijelaskan. Kami berharap kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik sehingga jiwa kompetitif ini dapat terbaca bagaimana bakat dan minat kemampuan Ananda. Sekaligus hal utama yang kami sampaikan bahwa kita berharap dengan adanya kompetisi ini bisa menjalin silaturahim antar MTS, SMP, MA, dan SMA sehingga kekuatan ya sekolah di Man Insan Cendekia Jambi yang berada di naungan Provinsi Jambi saling bisa menjalin silaturahim. Itu yang kami harapkan. Semoga kegiatan TM ini dapat berjalan lancar sampai hari pelaksanaan. Dan kepada para peserta, Ibu informasikan kembali jika ada permasalahan atau kesulitan, mohon dikomunikasikan kepada panitia. Kami juga menyebutkan bahwa karena panitia di sini adalah siswa yang berada dalam lingkup asrama, walaupun semua panitia diberi izin untuk menggunakan media sosial, namun kita tetap ada hal-hal yang tetap dilakukan untuk menjaga kedisiplinan kita semua. Jadi seandainya ada
salah satu hal bisa kita bicarakan dengan hal yang disampaikan sehingga tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga mohon maaf seandainya nanti pada saat TM ini atau pada saat nanti kegiatan ada hal yang kurang berkenan. Nah, kami juga mohon maaf. Hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semangat kepada para peserta, semangat untuk berlomba. Kepada anak-anak Ibu, semangat ya nak. Kalian luar biasa. Semoga Soca tahun kedua ini dapat berjalan dengan sukses. Amin. Demikian sambutan dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembacaan sistematika perlombaan, demi kelancaran kegiatan kita, marilah kita membaca Ummul Quran yang akan dipimpin oleh Fatan Akbar Fatahila. Kepadanya disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa sahbihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Khususan ila hadirin fi hadal majlis. Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fatan Akbar Fatanilah. Selanjutnya, demi kelancaran kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Abian Safiyadi Ihsan. Kepada Abian Safiyadi Ihsan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai rangkaian acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh rangkaian acara ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Bagi teman-teman yang non-Muslim, dipersilahkan untuk menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana hamduka ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, pada hari yang penuh berkah ini, kami berkumpul dalam rangkaian technical meeting Soca bidang impact. Kami memohon dengan penuh kerendahan hati kepadamu. Ya Allah, semoga Engkau limpahkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah kegiatan ini, dari awal hingga akhir. Jadikanlah acara ini berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh manfaat, serta jauhkanlah kami dari segala hambatan dan kesulitan. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kita curah dan prestasi yang gemilang. Ya Allah, kami memohon agar Engkau memberikan kemudahan kepada kami para ya. Bukanlah kami dari segala halangan dan rintangan,
serta satukanlah hati kami dalam kebersamaan, kerjasama, dan keikhlasan, sehingga kami dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan lancar. Ya Allah, Engkaulah tempat kami memohon dan kepadamu kami berserah diri. Kabulkanlah segala permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan sistematika babak penyisihan untuk perlombaan IMPEK, yang akan disampaikan oleh Tania Najwa Azhara. Kepadanya, disilahkan. Impact. Sebelumnya saya akan membahas terkait dengan impact yang merupakan SOCA 2020 dari 10 bidang, yaitu bidang fisika, biologi, IPS, PAI, PKN, PJOK, bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Di mana pada impact kali ini akan terdiri dari 3 babak, yaitu babak penyisihan, babak semifinal, dan juga babak final. Pada technical meeting kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan sistematika babak penyisihan pada impact 2024. Bentar. Baik, jadi di sini sudah ada PPT dari technical meeting bahwa penyisihan impact kali ini. Langsung aja kita masuk dari penjelasan terkait dengan ketentuan penyisihan. Pada poin pertama, tahap penyisihan dilakukan secara online serentak dalam satu waktu, sebagaimana yang telah ditentukan oleh panitia. Baik, jadi pada kali ini, untuk penyisihan impact itu dilakukan secara online serentak pada J-form yang telah diberikan nanti dari semua bidang, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Enggak, tadi tuh Bunda nge-zoom di situ. Soalnya Bunda enggak punya zoom di HP kan. Punya zoom di HP download lah mulu, ikut minta update lah. Jadi anda ada, ha? Iya. Baik, saya lanjutkan. Pada poin nomor kedua, ketentuan penyisihan impact,
Soal pada tahap pengisian berupa soal pilihan ganda yang terdiri dari 4 sampai 5 pilihan jawaban, di mana peserta hanya dapat memilih satu jawaban yang menurutnya adalah benar. Jadi, kepada peserta, untuk pengisian impact kali ini akan memilih jawaban pada soal di G-Form dengan opsi ada 4 sampai 5 pilihan jawaban, di mana ketika peserta menjawab dengan benar akan mendapatkan poin atau nilai. Yang ketiga, jumlah soal pada tahap ini adalah 30 sampai 50 soal yang memiliki porsi atau jumlah yang berbeda untuk setiap bidangnya. Nah, jadi untuk setiap bidangnya itu memiliki jumlah porsi atau soal yang berbeda, namun tetap ada yang memiliki jumlah yang sama. Nah, untuk rentang soalnya itu antara 30 sampai 50 soal. Selanjutnya, waktu pengerjaan untuk soal tahap pengisian adalah 90 menit. Untuk ini, pengisian impact itu dilaksanakan tesnya selama durasi waktu 90 menit. Jadi peserta diharapkan agar bisa menyelesaikan soal dalam rentang waktu yang telah ditentukan, yaitu 1 jam 30 menit. Kemudian, tidak ada sisa minus hingga semua soal sebaiknya dijawab. Jadi untuk peserta ketika menjawab salah pada salah satu soal, itu tidak akan dikurangkan poin atau nilainya. Sehingga kami sarankan agar peserta dapat menjawab semua soal yang diberikan. Poin ke-6, nilai setiap soal berbeda-beda tergantung pada tingkat kesulitan soalnya. Pada babak pengisian ini, untuk setiap soal dari masing-masing bidang, itu akan terdapat bobot kesulitan soalnya, sehingga tidak semua soal itu poinnya itu sama. Selanjutnya, poin ke-7, tidak ada tambahan waktu untuk keterlambatan memulai ataupun mengakhiri. Jadi untuk peserta, itu tidak ada tambahan waktu untuk memulai ataupun mengakhiri tes. Jadi untuk memulai itu kita mulai di jam 9 dan itu sesuai dengan sesi masing-masing. Jadi untuk peserta diharapkan agar bisa memulai tes tepat waktu dan juga mengakhiri tes tepat waktu. Karena ketika peserta tidak mengirimkan jawaban sebelum tes itu diakhiri, maka jawaban peserta itu dianggap tidak valid ataupun tidak diterima. Yang ke-8, peserta yang mengirimkan jawaban melewati batas waktu tidak akan diterima. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika batas waktu telah lewat, namun peserta belum mengirimkan jawaban, maka jawaban peserta tidak akan diterima. 9. Pada penilaian di babak pengisian, jika terdapat peserta yang memiliki jumlah nilai yang sama, maka peserta yang memiliki jumlah benar terbanyak yang akan menduduki peringkat yang lebih tinggi. Apabila jumlah benarnya juga memiliki kesamaan, maka peserta yang mengirimkan jawabannya terlebih dahulu yang mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Jadi pada kali ini, untuk setiap peserta, jika terdapat kesamaan nilai, maka kita akan menilai peringkatnya itu berdasarkan peserta yang memiliki jumlah benar yang terbanyak, bukan berdasarkan peserta yang jauh pada tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Namun apabila pada jumlah benar setiap peserta itu juga sama, maka kita akan menilai peringkatnya berdasarkan peserta yang mengirimkan jawabannya terlebih dahulu. Yang ke-10, jika terjadi mati lampu, koneksi internet tidak stabil, dan beberapa hal lain yang timbul karena internal peserta, maka panitia tidak akan bertanggung jawab dan tidak ada penambahan waktu pengerjaan. Baik, jadi jika terjadi kesalahan dari internal peserta, seperti mati lampu, koneksi internet yang tidak stabil, ataupun device-nya yang error, maka itu di luar dari kendali kami, dan kami tidak akan bertanggung jawab terhadap waktu pengerjaan peserta. Selanjutnya. Nah, di sini kita masuk kepada peraturan dari babak pengisian Impact 2024. Yang pertama, peserta wajib menggunakan seragam sekolah masing-masing. Jadi untuk saat pelaksanaan besok di tanggal 11 September, semua peserta wajib untuk menggunakan seragam sekolah masing-masing. Yang kedua, peserta diwajibkan menjunjung tinggi sportivitas dan keadilan dalam menjalani seleksi, serta menghindari tindakan-tindakan yang menjurus pada tindakan curang selama mengikuti seleksi Impact 2024. Untuk setiap peserta diharapkan agar bisa menghindari dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang menjurus pada tindakan curang, seperti menggunakan catatan, melihat buku, mencari jawaban di internet, bertanya pada orang lain, dibantu ataupun diwakilkan selama mengerjakan ujian. Yang keempat, peserta dilarang keras mendokumentasikan soal ujian melalui cara apapun, baik itu dari foto, screen capture, menyalin, dan juga
dengan cara lainnya untuk keperluan apapun. Yang kelima, peserta diwajibkan untuk mematuhi peraturan ujian. Jika terdapat pelanggaran, akan diberikan sanksi berupa diskualifikasi. Jadi bagi peserta Impact 2024, diharapkan agar dapat mematuhi peraturan ujian. Karena jika melanggar, maka peserta akan diberikan peringatan, pengurangan poin, ataupun berupa sanksi, dan juga jika melewati batas, maka akan didiskualifikasi. Yang keenam, pada saat pelaksanaan tes, peserta tidak diperbolehkan meninggalkan tempat atau pergi dari Zoom, sehingga apabila peserta ingin pergi ke WC dan hal lainnya, itu diharapkan peserta dapat pergi sebelum tes itu dimulai. Nah, jadi bagi peserta yang melanggar peraturan, itu akan dihitung dan diberikan peringatan sebanyak 3 kali. Untuk pelanggaran 1 sampai dengan ketiga, itu akan diberikan sanksi berupa pengurangan poin. Sedangkan jika melanggar lebih dari 3 kali, maka peserta akan secara otomatis didiskualifikasi. Ini ada poin pelanggaran dari setiap peringatan untuk peserta yang melanggar dari peraturan yang sudah ada. Jadi untuk peringatan pertama itu akan diberikan oleh panitia dan peserta itu akan dikurangkan poinnya sebanyak 5 poin. Untuk peringatan kedua, setiap peserta akan dikurangkan atau minus 10 poin. Jika melanggar 3 kali, maka peserta akan dikurangkan 15 poin, dan jika melanggar lebih dari 3 kali, maka peserta akan didiskualifikasi. Nah, di sini juga ada beberapa hal dan juga beberapa barang yang diperbolehkan untuk dibawa atau dilakukan dan juga tidak diperbolehkan. Nah, untuk barang ataupun hal yang tidak diperbolehkan, yang pertama ada membawa atau menggunakan smartwatch ketika tes pelaksanaan itu dilakukan. Yang kedua, membawa buku catatan ataupun buku paket ketika tes pelaksanaan, menggunakan handset, dan juga mendengarkan musik ketika tes pelaksanaan berlangsung. Nah, untuk beberapa bidang seperti matematika, itu tidak diperbolehkan juga menggunakan kalkulator, booster derajat, dan juga penggaris segitiga. Untuk hal yang diperbolehkan, itu membawa air minum, menggunakan alat tulis, dan juga membawa kertas kosong. Untuk bidang tertentu seperti fisika, itu peserta diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator. Selanjutnya, kita masuk kepada pengawasan tes. Pengawasan dilakukan oleh panitia melalui aplikasi Zoom Meeting. Peserta diwajibkan menyiapkan 2 perangkat selama beberapa penyusunan dilaksanakan. Perangkat pertama untuk melaksanakan ujian, diusahakan menggunakan laptop, dan perangkat kedua untuk terhubung kepada Zoom yang akan diawasi oleh panitia, diusahakan menggunakan smartphone. Posisi smartphone dapat memberi meja kerja dan layar laptop dari samping belakang. Jadi pada pengawasan tes ini, setiap peserta itu akan diawasi langsung oleh panitia melalui aplikasi Zoom Meeting, yang dimana nanti akan dibagikan linknya pada masing-masing peserta. Nah, diharapkan pada peserta dapat menyiapkan 2 device, yang device pertama itu untuk melaksanakan atau mengerjakan tes yang berlangsung, sedangkan perangkat kedua itu digunakan untuk kamera yang terhubung pada Zoom, yang dimana itu akan diawasi oleh panitia. Nah, di sini ada contoh kamera pengawas yang akan digunakan oleh peserta. Yang pertama itu, dia ada 3 hal yang harus terlihat di kamera pengawas. Harus terlihat jelas layar monitor saat tes berlangsung, kondisi meja peserta juga harus terlihat dengan jelas, dan juga sebagian wajah peserta. Jadi diharapkan pada kameranya itu dapat terlihat 3 hal yang harus ini. Nah, untuk sebagian wajah peserta itu diharapkan bisa lebih jelas daripada gambar yang ada padanya. Pada penguasaan tes ini, perangkat yang digunakan harus memiliki sambungan internet dan daya baterai yang cukup untuk melakukan pertemuan daring selama tes berlangsung. Nah, jadi peserta diharapkan agar bisa menstabilkan sambungan internet yang ada dan juga memiliki baterai yang cukup untuk melakukan pertemuan daring selama tes berlangsung. Yang kedua, akan disediakan 1 breakout room Zoom untuk setiap bidang lomba. Peserta harus sudah terhubung dengan Zoom 15 menit sebelum tes dimulai. Nah, jadi untuk keperluan pengawasan tes, setiap peserta akan diberikan 1 link Zoom, di mana setiap peserta nanti akan tergabung kepada breakout room Zoom lagi,
yang akan dibedakan dari setiap bidangnya, di mana para peserta itu harus juga sudah terhubung dengan Zoom 15 menit sebelum tes itu dimulai. Poin ketiga, selama ujian berlangsung, peserta wajib menyalakan mode video. Nah, ini untuk keperluan pengawasan tes pada Zoom nanti, maka di perangkat peserta itu wajib untuk menyalakan mode video dan tidak akan diperbolehkan untuk menggunakan virtual background. Jadi peserta akan menyalakan mode video dan kondisi wilayah di sekitar peserta itu harus terlihat dengan jelas pada layar kamera di room Zoom nanti. Nah, kita masuk kepada pembagian sesi. Jadi untuk pelaksanaan tes, babak penyisian Impact 2024 itu akan kita bagi menjadi 2 sesi, yang dimana sesi pertama itu waktu pelaksanaannya itu dari jam 8 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Untuk pembagian sesi pertama, itu ada bidang matematika, bidang fisika, bidang biologi, bidang bahasa Indonesia, dan juga bidang IPS. Sedangkan untuk pembagian sesi kedua, itu pada jam 10 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Untuk pembagian bidangnya, itu ada bidang bahasa Inggris, bidang bahasa Arab, pendidikan agama Islam atau PAI, PJOK, dan juga PKN. Nah, jadi untuk tes pelaksanaan besok itu akan dilaksanakan dengan hari yang sama, yaitu pada tanggal 11 September, di mana itu akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama jam 8 sampai dengan 9.30, sedangkan sesi kedua 10 sampai dengan 11.30 dengan bidang yang telah ditentukan oleh panitia. Selanjutnya, ini ada teknis pengerjaan babak pengisian Impact 2024 besok. Yang pertama, tes pengisian akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 11 September pada masing-masing sesi. 2, tes dilakukan pada Google Form. Masing-masing bidang akan diberikan link soal tes. Nah, jadi untuk tes pelaksanaan Impact itu akan dilaksanakan melalui Google Form, di mana masing-masing bidang itu akan diberikan link Google Form yang akan dibagikan sebelum tes pelaksanaan dimulai. Ketiga, peserta dapat mengerjakan soal pada waktu yang telah ditentukan atau ketika soal sudah bisa diakses pada link tersebut. Jadi, ada beberapa syarat untuk peserta dapat bisa mengerjakan soal, yaitu ketika waktu sudah masuk untuk pelaksanaan tes, dan juga ketika link sudah bisa diakses. Yang keempat, peserta harus sudah mengirimkan soal sebelum waktu durasi habis. Jadi, terkait dengan sistematika pelaksanaan pengisian Impact, jadi peserta itu harus sudah mengirimkan soal sebelum waktu itu habis. Jadi ketika waktu itu sudah habis, maka jawaban peserta itu tidak akan diterima oleh panitia Impact 2024. Yang kelima, Google Form akan tertutup ketika waktu pengerjaan selesai. Nah, kemudian ini ada teknis pengerjaan yang akan dijelaskan oleh panitia. Terima kasih, mungkin hanya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita lanjutkan dengan pemaparan penilaian dan silabus materi. Dimulai dari cabang lomba yang pertama, yaitu matematika yang akan disampaikan oleh Faryan Ento. Kepadanya disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan indikator penilaian dan juga silabus materi yang akan ditampilkan pada lomba soca bidang matematika. Yang pertama ini ada indikator penilaian Olimpiade Matematika di semifinalnya, itu ada soal mudah, soal sedang, dan soal susah. Dan bisa dilihat di sini untuk scoring soal mudahnya itu bernilai 3 dan scoring soal sedangnya itu bernilai 4, sementara scoring soal susahnya itu bernilai 8. Nah, untuk soal-soalnya sendiri ada dibagikan juga di sini. Untuk soal mudah terdapat 22 soal, untuk soal sedang terdapat 9 soal, dan untuk soal susah terdapat 3 soal. Mungkin bagi teman-teman sekalian yang mengerjakan mungkin kesulitannya
terdapat sendiri-sendiri, tapi sebagai penilaian ini dilakukan secara umum untuk susah, sedang, dan mudahnya. Jadi kurang lebih nanti urutannya itu soal soal mudah ditaruh di soal-soal pertama, soal sedang kemudian, dan soal susah ditaruh di soal-soal terakhir. Kemudian lanjut ke silabus bidang matematika. Yang pertama itu ada materinya itu ada 4, ada bilangan, aljabar, geometri, dan analisis data dan peluang. Untuk bilangan sendiri ada beberapa materi lagi. Yang pertama ada operasi bilangan bulat. Terus, ya. Lanjut. Yang pertama di bilangan sendiri ada beberapa submateri lagi, yaitu operasi bilangan bulat, rasional, akar, serta bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Dan kemudian ada FPB dan KPK, serta sisa pembagian. Lanjut, ya, terdapat fungsi suku banyak. Lanjut di geometri, ada kedudukan dua garis dan sifat-sifat sudut, sifat-sifat keliling dan luas bangun datar, teorema Pitagoras, serta luas permukaan dan volume bangun ruang. Dan yang terakhir, untuk analisis data dan peluang, itu ada rata-rata, median, modus, dan penafsirannya, aturan pencacahan peluang, penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi, serta peluang suatu kejadian. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada cabang lomba matematika. Sebelum lanjut, saya ingatkan untuk peserta atau pembimbing dan panitia untuk mengisi Google Form absensi kehadiran yang sudah dikirim lewat chat. Boleh diisi dulu. Baiklah, untuk cabang lomba yang kedua yaitu biologi yang akan disampaikan oleh Abil Muhara. Kepadanya disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adumara akan menjelaskan indikator penilaian dari bidang biologi. Jadi, di sini kami mengklasifikasikan 3 level soal. Yang pertama itu soal mudah, yang kedua itu soal sedang, dan yang ketiga itu soal yang sulit atau susah. Untuk peletakan soal mudah, sedang, atau susahnya itu sendiri itu akan tersebar secara acak, jadi tidak terstruktur. Untuk frekuensi poin sendiri, yang pertama itu soal mudah, itu akan diberi nilai jika benar itu 2, kalau salah itu 0. Lalu untuk scoring soal sedang, itu jika benar akan diberikan poin 3, dan jika salah itu 0. Dan untuk scoring soal susah, itu jika benar akan mendapatkan poin 4, dan jika salah itu akan mendapatkan poin 0. Untuk jumlah soal sendiri ada sekitar 45 soal, dengan soal mudah itu sebanyak 36, dan soal sedang itu sebanyak 6 soal, dan soal sulit itu sebanyak 3 soal. Jadi untuk jumlah poin keseluruhan sendiri, jika benar sebanyak 45 soal itu berjumlah 102 poin. Lanjut kepada silabus bidang biologi. Jadi di soal penyisian ini sendiri kami akan mencakup 12 materi, sekitar 12 materi. Yang pertama itu ada materi tentang bioteknologi yang melingkupi materi yang pertama itu jenis-jenis bioteknologi, lalu produk-produk bioteknologi, serta bakteri yang berperan dalam bioteknologi. Lalu materi yang kedua yaitu ada tumbuhan. Lingkup materinya itu yang pertama mengenai organ dan jaringan pada tumbuhan tersebut, lalu siklus hidup dan seksualnya, lalu yang ketiga itu taksonomi tumbuhan. Lalu yang ketiga itu sistem ekspresi, mencakup organ dan fungsinya, lalu mekanisme dan proses, serta penyakit yang berkaitan dengan sistem ekspresi. Lalu yang keempat itu
eh, ada ekologi, mencakup ekologi populasi dan juga ekologi komunitas. Lalu yang kelima itu hewan, yang mencakup materi klasifikasi dan taksonomi hewan. Lalu ada anatomi hewan dan struktur dan fungsi jaringan hewan. Lalu yang keenam itu sistem reproduksi. Mencakup materi yang pertama reproduksi seksual, lebih tepatnya proses fertilisasinya. Lalu ada anatomi reproduktif perempuan dan juga pembuahan ovum oleh spermatozoa. Lalu materi yang ketujuh yaitu saraf koordinasi. Untuk ruang lingkup materi sendiri yang pertama itu ada mekanisme gerak sadar dan refleks, lalu kontrol hormonal sistem, lalu struktur dan fungsi sel saraf, dan juga proses transmisi impuls saraf. Lalu materi yang kedelapan yaitu ada sistem pencernaan manusia yang mencakup materi tentang proses pencernaan makanan, lalu absorpsi nutrisi dalam sistem pencernaan, dan juga fungsi organ pencernaan. Lalu yang kesembilan itu sistem pencernaan manusia yang mencakup mengenai volume pernapasan pada manusia, lalu urutan organ dan proses pernapasan manusia, penyakit pada sistem pernapasan manusia, serta organ pernapasan manusia. Yang ke-10 yaitu keragaman hayati. Yang pertama itu fungsi adanya karakteristik pada makhluk hidup, lalu piramida ekologi dan jenisnya serta cara membacanya. Lalu yang ketiga itu interaksi antar spesies dalam ekosistem, dan yang terakhir itu tipe dan jenis ekosistem. Lalu materi yang ke-11 itu ada biosel, yang mencakup materi struktur sel tumbuhan dan fungsinya, lalu struktur sel hewan dan fungsinya, perbedaan sel hewan dan tumbuhan, serta perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Lalu yang terakhir itu ada materi genetika, yang mencakup materi yang pertama itu kelainan pada genetika, lalu analisis pada kelainan genetika, dan persilangan monohibrid dan intermediat. Sekian. Baiklah, terima kasih kepada cabang lomba biologi. Dilanjutkan dengan cabang lomba ketiga, yaitu bahasa Inggris, yang akan disampaikan oleh Farabi Al-Jazairi. Kepadanya, silakan. Okay, thank you so much for the opportunity. Oke, jadi I'll be delivering the indicator of scoring di soal bahasa Inggris. Itu untuk soal bahasa Inggris sendiri itu dibagi menjadi 3 soal seperti bidang sebelumnya. Untuk tingkat kesulitan itu ada sedang dan soal sulit. Untuk soal mudah masing-masing memiliki bobot sebanyak 2 poin. Untuk soal sedang itu 3 poin. Dan untuk soal sulit itu 4 poin. Untuk jumlah poin sendiri yaitu ada 104 poin gitu. Kemudian I'll be reading the syllabus. Untuk materi yang pertama itu ada expression of invitation, things, announcement, the qualities of people, things, and animals, public place, telling the days, greeting and taking leave, members of family, shapes, question word, tools, animals, hobbies, thinking and apologizing, occupation, expression, telling time, grammar, synonym and anonym, degrees of comparison, passive voice, recount text, expressing agreement and disagreement, article, tenses, dan exposition text. Sekian, terima kasih. Thank you so much. Baiklah, terima kasih kepada cabang lomba bahasa Inggris. Dilanjutkan dengan cabang lomba yang keempat, yaitu fisika, yang akan disampaikan oleh Handri Leonardri. Kepadanya, disilakan. Baiklah, nama saya Handri Leonardi. Di sini saya akan menjelaskan scoring dan silabus penilaian di fisika. Untuk pertama, scoring soal mudah, frekuensi 2 poin. Scoring soal sedang, frekuensi poin 4. Scoring soal susah, frekuensi 6. Soal mudah terdapat 15 soal, sedang ada 10, dan susah ada 5. Baiklah, lanjut silabus bidang fisika. Yang pertama ada materi gerak vertikal. Yang kedua gerak lurus. Yang ketiga gerak. Yang keempat hukum Ohm dan listrik. Yang kelima optika geometris. Yang keenam gerak peluru. Yang ketujuh konversi suhu.
ke-9 energi potensial gravitasi, yang ke-10 konstanta gas, yang ke-11 optika geometris, yang ke-12 konveksi suhu, yang ke-13 muatan listrik, yang ke-14 perubahan kecepatan, yang ke-15 gerak vertikal jatuh bebas, yang ke-16 energi listrik, yang ke-17 perubahan wujud zat, yang ke-18 prinsip Archimedes, yang ke-9 energi petugas, yang ke-20 pusat sederhana, yang ke-21 gerak vertikal dilempar, yang ke-22 bunyi pantul, yang ke-23 gaya gesek dan pergerakan benda, yang ke-24 pegas seri dan takaran, yang ke-25 transformator atau trafo, yang ke-26 konversi suhu Celsius ke skala X, yang ke-27 laju pengisian bak, yang ke-28 listrik, ke-29 gaya gesek statis dan dinamis, dan yang ke-30 rangkaian listrik dinamis. Sekian. Baiklah, terima kasih kepada cabang lomba fisika. Dilanjutkan dengan cabang lomba yang kelima, yaitu bahasa Indonesia, yang akan disampaikan oleh Oldi Septianti. Kepadanya disilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang indikator penilaian dari bidang bahasa Indonesia. Pertama, untuk soal mudah, yang mana frekuensi poinnya adalah 2 poin. Kemudian untuk soal sedang, frekuensi yang poinnya adalah 3 poin. Dan untuk soal sulit, memiliki frekuensi poin 4. Baik, selanjutnya untuk silabus bahasa Indonesia. Pertama, materi pertama itu adalah Jelajah Nusantara dan Demi Keluarga, yang memiliki submateri yaitu 1. Memahami teks deskripsi, 2. Penggunaan konjungsi, 3. Kosakata serapan bahasa asing dan daerah. Untuk materi selanjutnya itu berkelana di dunia imajinasi yang terdiri dari 1. Puisi rakyat, 2. Teks naratif, dan materi selanjutnya itu hal yang baik bagi tubuh dan buku-buku berbicara. 1. Mengubah cerpen menjadi teks prosedur. 2. Menelaah teks prosedur. Materi selanjutnya itu aksi nyata bagi para pelindung bumi. 1. Teks berita. 2. Menelisik berita palsu. Materi selanjutnya itu adalah membuka gerbang dunia. 1. Unsur cerita fiksi dan non-fiksi. 2. Teks tanggapan. Materi selanjutnya adalah sampaikan melalui surat yang terdiri dari materi yaitu surat pribadi surmi. Kemudian materi selanjutnya adalah menulis teks laporan hasil observasi yang terdiri dari teks laporan hasil observasi, bahasa asing, dan bahasa daerah. Kemudian materi berikutnya adalah membuat iklan, slogan, dan poster yang terdiri dari pesan dalam iklan komersil dan non-komersial, 2. Kalimat persuasif dan imperatif dalam iklan, dan dilanjutkan dengan menulis artikel ilmiah populer yang terdiri dari ciri-ciri artikel ilmiah, fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer, kalimat perbandingan, kalimat analogi, kalimat sinonim, dan kalimat antonim. Mengulas karya fiksi terdiri dari kata denotasi dan konotasi. Dilanjutkan dan langkah-langkah penulisan resensi. Materi selanjutnya itu menciptakan puisi terdiri dari menemukan pesan dalam puisi diafan dan puisi prismatis. Kemudian majas metafora, simile, dan majas repetisi. Kemudian menulis teks pidato terdiri dari struktur teks pidato, metode-metode dalam teks pidato, kemudian komunikasi ujung jari. Terdiri dari mengelaborasi teks recon, membedakan fakta, opini, dan asumsi, mengenali kosakata serapan. Kemudian materi selanjutnya itu dari hobi menjadi pundi-pundi, yang mana terdiri dari 1. Menganalisis teks eksplanasi, 2. Aspek eksplanasi pada poster, 3. Teks eksplanasi dalam poster dan rancangan promosi.
Materi selanjutnya adalah merencanakan masa depan, yang terdiri dari membuat kesimpulan berdasarkan bacaan, pesan dalam teks argumentasi, kalimat pengandaian-andaian, peta pikiran dalam menyampaikan argumen. Baik, sekian dari bidang bahasa Indonesia. Baiklah, terima kasih kepada cabang lomba bahasa Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan cabang lomba yang keenam, yaitu IPS, yang akan disampaikan oleh Hisham Faid Al-Aribi. Kepadanya, disilakan. Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan kriteria penilaian serta silabus dalam cabang IPS atau somasi, Sosial de Olimpiad Etisan Dirgia. Untuk penilaian akan kami bagi jadi 3 soal, yang terdiri dari 50 soal, yaitu soal mudah bernilai 1 poin, soal sedang 4 poin, dan soal susah 12 poin. Dengan rincian 30 soal mudah, 15 soal sedang, dan 5 soal dengan tingkat susah, dengan jumlah poin 150 poin. Lanjut. Untuk silabus, yang pertama adalah interaksi antar negara Asia dan negara lainnya, yang meliputi yang pertama letak luas benua setiap benua, kondisi alam, dinamika penduduk, serta pengaruh perubahan roda interaksi. Yang kedua, perubahan sosial budaya dan globalisasi, yang meliputi perubahan sosial budaya dan globalisasi. Yang ketiga, ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya, yang terdiri dari perdagangan internasional, ekonomi kreatif, serta pasar bebas. Yang keempat, Indonesia pada masa kemerdekaan hingga masa reformasi, yang terdiri dari masa kemerdekaan, masa demokrasi parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa orde baru, serta masa reformasi. Lanjut. Yang kelima adalah letak geografi dan pelestarian SDA, yang meliputi keragaman alam Indonesia, pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, peran lembaga sosial dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kelima, kondisi geografi dan interaksi dengan bangsa asing. Yang berikutnya adalah kemajemukan masyarakat, yang terdiri dari keragaman aktivitas ekonomi masyarakat, mobilitas sosial, interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Yang ketujuh, nasionalisme dan jati diri bangsa, yang meliputi penjelajahan samudera, pergerakan kebangsaan, pemerataan bangunan, konflik dan integrasi. Yang terakhir adalah pembangunan perekonomian Indonesia, meliputi perekonomian pada masa kemerdekaan, perdagangan internasional, serta dinamika penduduk. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada cabang lomba IPS. Kemudian dilanjutkan dengan cabang lomba ke-7, yaitu PKN, yang akan disampaikan oleh M. Rizky Deansyah. Kepadanya, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bidang PKN memiliki total jumlah soal, ada 40 soal yang terbagi dari soal mudah, soal sedang, dan soal susah. Di mana soal mudah terdapat 24 buah dengan frekuensi poin masing-masing 2. Kemudian soal sedang terdapat 12 dengan frekuensi poin 3. Dan soal susah terdapat 4 buah dengan frekuensi poin 4. Kemudian untuk silabus dari bidang PKN sendiri, itu materinya terdiri dari yang pertama ada Bhinneka Tunggal Ika, yang melingkupi materi yang pertama memahami kerjasama dan budaya gotong royong, yang kedua memahami kebinekaan Indonesia. Kemudian materi kedua ada kedudukan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, yang melingkupi yang pertama memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, dan kedua memahami pentingnya kesadaran terhadap UUD NRI 1945. Materi ketiga ialah dinamika kedudukan Pancasila, yang melingkupi yang pertama memahami dinamika kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang keempat adalah materi pembukaan UUD NRI tahun 1945. Materi kelima adalah keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu memahami keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan materi terakhir adalah harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada cabang lomba PKN. Selanjutnya, cabang lomba yang ke-8, yaitu Bahasa Arab, yang akan disampaikan oleh Aisyah Refaina Putri. Kepadanya, disilakan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan indikator penilaian KOBAR atau kompetisi bahasa Arab. Yang pertama, ada scoring soal mudah yang terdiri dari 24 soal dengan frekuensi poin 2 poin. Yang kedua, scoring soal sedang dengan jumlah soal sedang yaitu 12 soal dan frekuensi poin sebenarnya adalah 4 poin. Lanjut pada silabus. Silabus bidang bahasa Arab yang pertama yaitu At-Ta'aruf mencakup At-Tahiyat, Al-Mihnah, dan Al-Jihad. Yang kedua, Al-Marafiq Al-Madrasiyah yang mencakup As-Sifah wal Hal. Dan yang ketiga, Al-Adawat Al-Madrasiyah yang mencakup Al-Alwan, Al-Unwan, dan Al-Adad. Dan yang keempat, Al-Bait, Al-Ghur. Dan yang kelima, Yaumiyat Al-Usrah yang mencakup Afrad Al-Usrah. Yang keenam, As-Sa'ah yang mencakup Al-Adad At-Tartib. Yang ketujuh, Yaumiyatuna. Yang kedelapan, Al-Hiwayat. Dan yang kesembilan, Ar-Riyadhah. Yang kesepuluh, Al-Mihan. Yang kesebelas, Riyadhah Al-Mardah yang mencakup Al-Mard. Yang kedua-belas, Ra'su As-Sanah Al-Hijriyah yang mencakup Asyhur Al-Qamariyah. Dan yang ke-13, Al-Hafz Bimaulidi Ar-Rasul yang mencakup Az-Zahirat Al-Muhimmah dan Sirah Nabawiyah. Yang ke-14, Nuzulul Al-Quran wal Alidain. Yang ke-15, Jamal At-Tabi'ah yang mencakup Al-Manazir. Yang ke-16, Khaliq Al-Alam yang mencakup Kain As-Sama. Yang ke-17, Sifat ala al-Bina. Dan yang terakhir ada Qawaid, yaitu kaidah bahasa Arab yang mencakup tasrif lughawi fil fa'il, kana dan lain-lain. Mungkin nanti bisa dibaca ulang di silabus yang telah dikirimkan panitia di grup Impact. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada cabang lomba bahasa Arab. Dilanjutkan dengan cabang lomba yang ke-9, yaitu pendidikan agama Islam, yang akan disampaikan oleh Abiansyah Ihsan Yadi Ihsan. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan indikator penilaian impact bidang PAI atau pendidikan agama Islam. Sama seperti impact bidang-bidang lainnya, untuk kesulitan soal itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada soal mudah yang berjumlah 30 soal. Adapun untuk poinnya, jika benar akan mendapatkan 1 poin. Selanjutnya, tingkat kesulitan soal sedang dengan jumlah soal 15 soal, dan jika benar akan mendapatkan 3 poin. Dan yang terakhir, soal sulit dengan jumlah soal 5 soal dengan frekuensi poin sebesar 5. Adapun untuk susunan soal akan diacak. Maksudnya soal mudah, sedang, dan sulit itu tidak berurutan nanti di soalnya. Selanjutnya ke silabus. Adapun untuk silabus impact bidang PAI, untuk mata pelajaran pertama yaitu akidah akhlak, materinya yang pertama mulai dari nama-nama sifat-sifat Allah, lalu bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah, lalu sikap ikhlas. Kemudian ada pengertian Asmaul Husna pilihan, mungkin bisa dilihat nanti. Selanjutnya ada sikap tawakal, lalu ada adab terhadap orang tua. Selanjutnya meneladani sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam. Lalu pengertian Rasul Ulul Azmi. Dilanjutkan dengan tasamuh. Lalu ada ghibah,
ada menggunakan media sosial, lalu peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir, selanjutnya contoh-contoh qada dan qadar dalam fenomena kehidupan. Lalu ada adab makan dan minum menurut Islam, dan materi yang terakhir untuk mata pelajaran akidah akhlak yaitu kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ke mata pelajaran yang kedua yaitu Al-Quran Hadis. Materi yang pertama dimulai dari mat wajib muttasil. Lalu ada isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Lalu ada isi kandungan Quran surah Ali Imran ayat 148. Selanjutnya materi mat lazim mukhaffaf kilmi, dan materi terakhir untuk Al-Quran Hadis yaitu imalah. Lanjut ke pelajaran fikih, dimulai dari materi najis dan tata cara mensucikannya. Lalu ada materi tayamum, lalu ada sholat Jumat, sholat jamak, sholat sunnah ghairu muakkad, sholat sunnah ghairu muakkad, ketentuan sujud tilawah, ketentuan zakat, macam-macam puasa, ketentuan sedekah, ketentuan haji, ketentuan makanan dan minuman yang haram, penyembelihan, akikah, khiyar, dan pengurusan jenazah. Lalu untuk mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, materinya dimulai dari strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, lalu kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, lalu peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, lalu strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah, lanjut biografi Khulafaur Rasyidin, hingga materi yang terakhir yaitu biografi tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Yang akan disampaikan oleh Asroful Fikri. Kepadanya, bisa. Baiklah, saya akan menjelaskan indikator penilaian Olimpiade PJOK atau SPICE yang berjumlah 50 soal, di mana terdapat 30 soal mudah. Setiap soal mudah diberi 1 poin. Selanjutnya terdapat 15 soal dengan tingkat kesulitan sedang. Setiap soal sedang diberi 3 poin. Dan sisanya merupakan soal susah dengan jumlah 5 soal. Setiap soal susah diberi 5 poin. Lanjut ke silabus. Terdapat sekitar 15 materi. Yang pertama yaitu sepak bola, mencakup teknik sepak bola, hal yang dilarang, jumlah pemain, tujuan permainan, ukuran lapangan, kejuaraan SEA Games dan Piala Dunia. 2. Permainan bola kecil, mencakup jenis olahraga yang termasuk permainan bola kecil. Ketiga, bola voli, mencakup tugas pemain di dalam tim, teknik bermain yang benar, induk organisasi, dan tinggi net. 4. Tolak peluru, hanya mencakup berat peluru. 5. Tenis meja, mencakup alat pukul dan teknik memukul. 6. Renang, hanya mencakup renang gaya dada. Yang 7. Rounders, mencakup bentuk lapangan, teknik memukul, dan aturan bermain. Yang ke-8. Atletik, nilai dasar atletik, teknik start lari jarak jauh, teknik start lari estafet, jarak lari jarak menengah yang dilombakan, dan berat lempar cakram putra. Yang ke-9, senam lantai, mencakup cara melakukan guling depan, cara melakukan gerakan meroda, dan pengertian headstand. Yang ke-10, pencak silat, mencakup 4 aspek pada pencak silat dan teknik dasar pencak silat. Yang ke-11, kebugaran jasmani, mencakup untuk latihan kelincahan, gerakan yang dapat melatih kekuatan, pengertian dinamis, dan manfaatnya. Yang ke-12, bola basket, mencakup jumlah pemain dan kompetisi bola basket. Yang ke-13, softball, hanya mencakup definisi inning. Yang ke-14, aktivitas fisik dan pencegahan penyakit, mencakup upaya pencegahan penyakit, jenis aktivitas fisik kategori ringan, manfaat aktivitas ringan, pencegahan primer, dan HIV. Dan yang terakhir, P3K, hanya mencakup pertolongan pertama. Sekian, terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada cabang lomba PJOK. Selanjutnya, penjelasan teknis Google Form yang akan disampaikan oleh Elsa Lutfia. Kepadanya, bisa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tata cara pengerjaan dan beberapa hal yang harus dilakukan oleh para peserta sebelum mengerjakan soal. Nah, jadi pada cabang lomba Impact ini, peserta tidak perlu mendownload suatu aplikasi tertentu. Jadi, aplikasi yang dibutuhkan oleh peserta hanya Google Chrome. Nanti, panitia akan memberikan link dan dapat diakses di Google Chrome. Link tersebut merupakan link Google Form. Jadi, untuk lomba Impact kali ini, peserta akan melakukan pengerjaan soal atau tes di Google Form. Nah, setelah peserta mengklik link yang diberikan, akan muncul tampilan yang terdapat pada layar. Di sini, peserta dapat mengisi nama lengkap di kolom nama, lalu dapat mengklik tombol Give Permission. Selanjutnya, setelah mengklik tombol Give Permission, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini, peserta dapat mengklik Allow while visiting the site, atau izinkan di saat mengunjungi laman ini. Jadi, Google Form nanti itu akan meminta izin untuk menggunakan kamera dan mikrofon. Jadi, peserta diharuskan untuk mengizinkan kamera dan mikrofon device peserta untuk mengakses laman ini. Lanjut. Setelah itu akan muncul layar seperti ini. Pada layar ini, peserta dapat mengklik tombol entire screen. Nah, fungsi untuk mengklik tombol entire screen itu adalah untuk menge-share apa yang terjadi di layar peserta. Lalu, peserta dapat menekan kembali tombol entire screen dan dapat mengklik tombol Also Share System Audio untuk mengaktifkan mode tersebut. Lalu mengklik tombol share yang terdapat pada sebelah kiri tombol cancel. Lanjut. Nah, jadi setelah mengklik tombol entire screen yang terdapat di atas, yang di sebelah kanan Windows, itu peserta diwajibkan untuk mengklik tombol entire screen yang terdapat di bawah, lalu mengklik kembali atau mengaktifkan tombol Also Share System Audio, dan mengklik kembali tombol share yang terdapat di sebelah kiri tombol cancel. Lanjut. Nah, ini merupakan salah satu contoh layar pengerjaan yang akan dilihat oleh para peserta. Jadi setelah mengklik tombol share tadi, akan muncul layar seperti ini. Di layar ini, peserta dapat melihat soal dan dapat mengerjakan soal sesuai dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Durasi waktu dapat dilihat di bagian sebelah kanan soal. Lalu, selanjutnya, jika peserta sudah menyelesaikan pengerjaan soal, peserta dapat mengklik tombol kirim untuk mengirim pilihan jawaban ke sistem panitia. Jadi, setelah peserta mengirimkan pilihan jawaban dan menyelesaikan seluruh soal tes, peserta wajib untuk mengklik tombol kirim yang terdapat di bagian akhir soal untuk mengirim pilihan jawaban ke sistem panitia agar dapat terbaca dan dapat dikoreksi oleh panitia. Lanjut. Baiklah, setelah mengklik tombol kirim yang terletak pada bagian akhir soal, peserta wajib menunggu hingga tampilan berubah menjadi
jawaban Anda telah terkirim atau jawaban Anda telah direkam. Nah, tampilan seperti ini akan muncul jika pilihan jawaban peserta telah terkirim ke sistem panitia dan telah terbaca ke sistem panitia dan akan langsung ditindaklanjuti atau dikoreksi oleh panitia langsung. Selanjutnya, nah, setelah itu para peserta harus mengklik tombol submit yang terletak di bawah timer atau time lapse atau waktu yang tersisa. Peserta harus mengklik tombol submit untuk menghentikan timer. Jika tidak mengklik tombol submit, timer akan tetap berjalan hingga waktu habis. Dan para peserta diingatkan lagi untuk mengklik tombol submit untuk menghentikan timer tersebut. Lalu muncul tampilan seperti ini dan peserta mengklik kembali tombol submit untuk mengakhiri tes. Selanjutnya, jika muncul tampilan seperti ini, tampilan ini menyatakan bahwa peserta telah menyelesaikan tes hingga akhir. Dan tes peserta itu jawabannya telah tersampaikan ke sistem panitia dan panitia akan segera mengoreksi pilihan jawaban peserta. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Sekian pemaparan sistematika perlombaan dari Impact. Mari kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Nah, bagi Socis yang ingin bertanya ada di bawah ya. Handle dulu. Handle dulu. Kak, jaringan. Jaringan. Iya, nggak bisa. Baiklah, kepada Maura Demiranda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MTS Negeri 8 Muara Jambi, izin bertanya, Kak. Dari sekolah saya lumayan banyak pesertanya yang ikut lomba soca, Kak. Apakah boleh dalam satu ruangannya untuk satu laptop saja yang Zoom-nya, terus dipakai screen protector? Atau satu orang harus satu?
Maaf, boleh diulang? Baik, untuk pertanyaan tadi, jadi disarankan untuk seluruh peserta itu yang mengikuti tes pelaksanaan nanti diharapkan agar bisa menggunakan satu kamera untuk setiap pesertanya. Karena kita harus menampilkan atau menunjukkan suatu objek yaitu layar dari laptop peserta. Namun jika diyakinkan bahwa pada kamera pengawas terlihat semua layar laptop peserta yang sedang melaksanakan tes, maka diperbolehkan. Dan juga untuk jaraknya diharapkan jarak antara kamera pengawas kepada laptop atau peserta yang sedang melaksanakan tes itu 1-2 meter. Jadi di sini kami menyarankan agar dapat menggunakan satu kamera atau satu HP sebagai pengawasan dari masing-masing peserta. Jika tidak memiliki, diharapkan agar bisa meminjam ataupun menggunakan fasilitas lain seperti kamera, tidak mesti handphone. Baiklah, kepada Sabrina dipersilakan untuk bertanya. Oke, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya kedengaran? Halo. Maaf, Apakah suara saya suaranya kurang terdengar jelas. jelas? Apakah sekarang sudah jelas? Sudah. Kami dari SIMI 7, saya adalah guru pendamping dari SMP Negeri 7 Kota Jambi. Sama seperti pertanyaan sebelumnya. Jadi siswa kami itu hampir kurang lebih 50 peserta sampaikan kalau satu kamera untuk satu siswa. Kami kan akan melakukannya di laboratorium TIK. Apakah boleh untuk hanya kalau dalam satu lab itu satu siswa satu kamera, nanti bakal ruangan kami pastinya bakal sempit, kan nggak efisien, nanti satu kamera bakal dihadapi oleh satu siswa. Itu mohon solusinya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Boleh dijawab oleh Kak Tania. Maksud Baik, Pak, izin bertanya. Dalam satu ruangan dari 50 peserta itu, terdapat berapa kamera atau berapa handphone, Pak? Makanya dari itu saya bertanya dari pihak panitia. Kami kan dalam satu laboratorium kan pasti luas ya. Jadi kami itu bertanya mau berapa titik kamera yang bakal kami sediakan. Kalau misalnya satu siswa satu kamera, membelakang seperti pihak panitia katakan sebelumnya, itu bakal sekolah kami tidak efisien dalam laboratorium.
Seperti itu. Apakah boleh 2 titik? Kan dalam satu baris komputer itu bisa 2 atau 3 titik dalam satu baris komputer. Atau 4 titik seperti itu. Nah, kami minta pencerahannya dari panitia bagaimana. Apakah memang wajib sekali satu siswa itu satu kamera? Kalau satu siswa satu kamera, kami juga bakal melihat bagaimana kondisi ruangan kami, karena seperti kita tahu laboratorium sekolah itu sangat sempit untuk kita pakai tripod. Dalam satu siswa satu tripod. Seperti di laboratorium umumnya lah. Pasti itu tidak bakal bisa efisien untuk kami melaksanakan tes. Karena sekolah sipil 7 kebanyakan siswanya berkeinginan tesnya di SMP. Seperti itu. Tapi tetap bakal kami pasang kamera dari sisi kiri kanan. Baik, izin menjawab. Untuk kamera sendiri, itu fungsi dari kamera yang ditaruh untuk pengawasan itu, fungsinya itu kan bisa dilihat tadi di bawah PPT, bahwa kamera itu harus memperlihatkan badan peserta dan layar dari laptop dari device yang digunakan oleh peserta. Sehingga dari panitia sendiri dapat mengawasi apa saja yang dilakukan peserta di dalam device yang digunakan oleh peserta ketika melaksanakan penyisian. Jadi oleh karena itu diharapkan untuk satu peserta itu kalau bisa menggunakan satu kamera untuk pengawasan agar tidak terjadi kecurangan yang tidak diketahui oleh panitia. Jadi kalau semisal ruangannya kurang atau tidak muat, mungkin dari peserta sendiri bisa mencari ruangan lain, mencari ruangan tambahan untuk untuk melaksanakan penyisian esok. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan, Pak. Mungkin ini pertanyaan yang tidak bisa kami jawab secara langsung. Jadi, untuk pertanyaan ini dan jawabannya akan kami diskusikan terlebih dahulu. Mengingat jika kami memberikan ketentuan yang terlalu ketat akan mempersulit teman-teman peserta. Dan jika kami berikan kelonggaran, nanti tidak adil untuk sebagian peserta. Jadi akan kami diskusikan terlebih dahulu. Mungkin akan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Mungkin jika Socis masih ada yang mau bertanya, boleh raise hand lagi. Kak, izin bertanya. Ya, boleh, silakan. Untuk yang bahasa Inggris soalnya berapa ya? Soalnya nggak dikasih tahu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya bisa dijawab oleh Kak Farabi Al-Zuhairi. Nah,
Okay, so I will be answering your question. So there will be 45 questions in English. 45, 45. Okay, thank you. Makasih ya, Kak. Okay, welcome. Baiklah, kita akan baca pertanyaan yang ada di chat. Kak, izin bertanya, saat pelaksanaan lomba boleh tidak menonaktifkan mikrofon di Zoom-nya? Em, Pertanyaannya bisa dijawab sama Kak Tania. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk seluruh peserta saat sedang melaksanakan tes berlangsung, maka itu tidak boleh menonaktifkan mikrofon ya. Karena untuk keperluan pengawasan, maka seluruh kamera dan juga mikrofon itu harus terlihat jelas dan terdengar jelas pada kamera Zoom. Iya. Baik, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ada pertanyaan. Kak, izin bertanya, nanti kan kami mengerjakan soalnya di sekolah. Apakah pengerjaannya menggunakan email peserta? Pertanyaan Kak Tania. Jadi saat pelaksanaan tes berlangsung, untuk seluruh peserta itu bisa login pada GForm menggunakan email masing-masing. Jadi mengerjakan tesnya harus berdasarkan email masing-masing ya. Sedikit tambahan, meskipun pendaftarannya menggunakan pendaftaran kolektif dengan satu email, untuk pengerjaan soalnya tetap menggunakan email masing-masing. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Tania dan Kak Dimas. Dilanjutkan pertanyaannya. Assalamualaikum Kak, apakah pada pelaksanaan peserta harus menggunakan laptop? Yang akan dijawab oleh Kak Tania. Pada pelaksanaan tes besok, itu disarankan dari panitia agar dapat menggunakan laptop sehingga pada layar monitoring itu terlihat dengan jelas. Namun, jika peserta berhalangan untuk menggunakan laptop, itu diperbolehkan untuk menggunakan handphone. Namun, untuk kamera pengawasan itu harus menghadap dari atas dan menghadap pada layar monitoring. Sehingga layar handphone itu terlihat dengan jelas. Jadi jika tidak memiliki laptop, tapi kamera pengawasannya harus membidik dari daripada layar handphone tersebut.
mana? Baiklah, Sudah. selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Syahrul Van Bukhri Pane dan Arik Daniel Zahri. Apabila tergendala sinyal saat babak penyisihan, apakah dapat dispensasi untuk mengerjakan di luar waktu pengerjaannya? Yang akan dijawab oleh Kak Tania. Baik, jadi tadi pada penjelasan daripada PPT Impact 2004 tadi sudah dijelaskan bahwa jika terdapat kendala dari internet, sinyal, ataupun beberapa hal lainnya yang timbul karena permasalahan internal peserta, maka tidak akan terdapat penambahan waktu yang diberikan oleh panitia pada peserta. Sehingga kami hanya bisa menyelesaikan masalah eksternal daripada sistem kami sendiri. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Tania. Kita lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Aska Khairul Falah. Kak, mencarinya lewat buku atau langsung jawab, Kak? Yang akan dijawab oleh Kak Tania. Maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, Kak, mencarinya lewat buku atau langsung jawab, Kak? Mencari apa nih? Baik, jadi untuk peserta, itu langsung menjawab dari Google Form-nya ya, tidak boleh menggunakan melihat buku catatan, contekan, ataupun hal lain. Pertanyaan Untuk bidang tertentu seperti matematika, fisika, atau yang membutuhkan coretan, itu bisa menggunakan kertas kosong. Namun tidak boleh menggunakan buku catatan. Ya, baiklah pertanyaan selanjutnya dari Arfa Zahra dari MTS Negeri 8 Muara Jambi, yaitu Kak, bidang matematika kan dan 3 soal susah. Jadi total semuanya kan ada 34. Jadi satu soal itu berapa, Kak? Itu apa, Kak? Yang akan dijawab oleh Kak Tania. Oh, Kak Elan. Ya, jadi mohon maaf, itu kayaknya terdapat salah hitung ya. Sebenarnya soal sedangnya ada 10 setelah saya lihat lagi ya. Jadi soal mudahnya ada 22. Soal sedangnya Baiklah, terima kasih kepada Kak Fakrian Elanta. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Imasari dari MTS Negeri 2 Batanghari. Pertanyaannya yaitu, apakah waktu 90 menit dihitung dari mulai login peserta atau berdasarkan waktu yang ditetapkan oleh panitia?
yang akan dijawab oleh Kak Tania. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk durasi pengerjaan tes yaitu 90 menit, itu dimulai ketika soal itu sudah bisa diakses, maka waktu akan berjalan pada saat itu 90 menit hingga durasi waktu berakhir. Jadi itu dimulai ketika soal sudah bisa diakses dengan waktu yang telah ditentukan pada masing-masing sesi. Baiklah, terima kasih kepada Kak Tania. Kita lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya. Dari Tantri A, SMP Negeri 6 Kota Jambi. Apakah dari semua materi bahasa Inggris bakal masuk semua di soal dan totalnya berapa semua soal? Akan dijawab oleh Kak Farbi Aljazairi. Oke, baik. Untuk materi yang di silabus itu kakak rasa untuk semua bidang itu harusnya sama ya. Jadi materi yang ada di silabus itu bakal masuk dan menjadi dan dikembangkan lagi menjadi sebuah soal begitu. Jadi harapannya untuk bidang-bidang untuk ada pertanyaan serupa ke bidang-bidang lain itu juga sama. Untuk sahabat Inggris terutama yang ditanyakan untuk semua materi itu bakal dimasukkan ke soal dan untuk total soal sendiri ada 45 soal. Terima kasih. Jadi kembali ke pertanyaan yang awal tadi, yang guru pembimbing Sabrina dari SMP 7 akan dijawab oleh Kak Dimas. Baik, untuk menjawab pertanyaan mengenai device yang digunakan untuk Zoom, apakah boleh bersama-sama menggunakan device-nya? Ya, untuk penggunaan device Zoom atau kamera pengawas itu boleh digunakan bersama-sama asalkan layar monitor pengerjaan peserta itu terlihat semuanya, mau itu menggunakan laptop atau komputer ataupun handphone. Jika terjadi jika layar peserta tidak terlihat, maka akan dihitung sebagai pelanggaran dan akan ditegur. Jika peneguran telah berlanjut 3 kali dan tidak ada perubahan, maka akan dianggap sebagai kecurangan. Jadi kesimpulannya diperbolehkan asal layar monitor terlihat. Terima kasih. Lanjut untuk sekalian menjawab. Oke, dilanjutkan dengan pertanyaan Agustina. Ini akan menjadi pertanyaan terakhir hari ini mengenai gladi resik untuk Zoom dan pelaksanaan penyisihan. Untuk gladi resik itu tidak dilakukan oleh peserta ya. Namun pelaksanaannya itu akan dijelaskan di presentasi atau PPT Canva yang akan dikirimkan. Jadi teman-teman dapat melihat simulasinya di sana dan gladi resik untuk website itu akan dilakukan oleh panitia. Jika terjadi kesalahan, maka panitia akan langsung mengkoreksinya sebelum pelaksanaan penyisian dimulai. Jadi kami dapat memastikan bahwa pada saat pelaksanaan website tersebut dapat digunakan dengan baik. Serta untuk
pelaksanaan penyisian dan menjawab soal itu seharusnya kita sudah banyak mengetahui ya penggunaan Google Form. Jadi saya rasa tidak ada masalah untuk ini. Oke, pertanyaan terakhir tentang boleh diulang lagi teknis lomba secara singkat. Jika teman-teman yang baru mengikuti Zoom dan ketinggalan informasi, teman-teman bisa melihat reply Zoom di akun YouTube kami. Nanti akan kami berikan link akun YouTube-nya dan juga kami akan berikan PPT di grup WA Impact. Terima kasih. Jawaban saya mengakhiri sesi tanya jawab hari ini. Terima kasih. Nah, sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, pagi hari ini, kita tutup dengan pantun. Ke pasar membeli bunga, bunga cendana harum melati. Cakep. Selamat berjuang di acara Soca. Sampai jumpa di Soca Jambi. Oke. Cakep. Yang semangat juga. Kami selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.